Bintang ada di mata mempelai. Rembulan matahari ada di bawah kakinya. Pelangi yang indah ada di atas kepalanya dengan mahkota khusus yang sangat indah. Khusus dari Bapa Yahweku yang ada di surga. Mempelai yang sangat kami kasihi karena memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Mempelai yang mempunyai cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas. Walaupun dia sangat tersakiti dan teraniaya, tetapi dia tetap memancarkan cinta dan kasih sayang. Walaupun dia tersolimi, walaupun orang senantiasa memaki-maki, menghina, memfitnah dia, bahkan mengancam dia, baik dari kota Palu, kota Jogja, dimanapun dia berada. Karena manusia memiliki keangkuhan hati, makanya jikalau bersentuh dengan mempelai, mereka akan menghina-hina dia, menghujat-hujat dia, bahkan menfitnah-fitnah dia, karena mereka memiliki roh dunia, sementara mempelai memiliki roh ilahi. Roh dunia tidak akan sanggup. Roh dunia tidak akan sanggup. Roh dunia tidak akan sanggup berhadapan dengan mempelai. Untuk itu mereka senantiasa menghina dia terus. Karena roh dunia tidak akan sanggup. Roh mereka terbakar. Dan di depan mempelai, isi hati mereka yang keluar semua, betapa busuknya hati mereka. Dan mempelai hidup secara manusia di dunia ini hanyalah diperalat oleh dunia. Dia hidup sangat tersiksa dan tersolimi. Dia diperalat oleh dunia, menghasilkan uang yang banyak. Dia terlahir dari anak orang kaya, tetapi dia tidak menikmati kekayaan itu. Semua dia bagi-bagikan kepada sesamanya manusia. Dan itulah keluar kata-kata kami, dunia memperalat mempelai kami. Inilah hakim yang adil di akhir zaman. Firman yang hidup. Firman ini akan berbicara. Firman ini akan berbicara, saudara. Firman ini akan menjadi hakim atas diri kita masing-masing. Apakah kita ini manusia yang berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah kita ini manusia-manusia yang jahat? Kita hidup di dunia ini sebagai manusia yang jahat, penuh iri hati dan dengki. Mulut kita kotor, hati kita pun kotor, karakter kita pun kotor, dan perbuatan kita pun kotor. Firman ini akan menjadi hakim bagi kita. Dia berbicara. Firman ini hidup, kekal, sampai selama-lamanya. Indahnya saat berdoa, ku datang di hadapanmu, tersungkurku menyembahmu, Tuhan kasihani aku.
Biar belas kasih-Mu nyata. Tuhan, kuatkanlah hatiku. Tersungkurku di kaki-Mu, Tuhan, tolong hamba ini. Tersungkurlah aku di kaki-Mu, tersungkurlah aku di bawah mezbah-Mu. Tersungkur jiwaku, tersungkurlah rohku, hatiku menyembah hanya kepadamu. Tuhan, Tuhanku Yesus, Juru Selamat dunia. Kasihani aku, hamba yang berdosa ini. Kasihani aku, hamba yang berdosa ini. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, hamba yang berdosa ini. Kasihani aku, tersungkurlah aku di bawah kaki-Mu Tuhan. Tersungkurlah aku. Ini contoh bagi dunia. Bagaimana manusia tanah, bagaimana manusia berdosa ini akan dihakimi perbuatannya, perkataannya, dosa-dosanya, pelanggarannya dengan firman kami. Firman ini akan berubah menjadi pedang bermata dua yang memisahkan antara roh dan jiwamu, yang akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Siapakah dia? Roh firman itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dikala dunia malu mengakui namaku, dikala dunia malu mengakui kuasaku, ada mempelaiku, ada malaikatku, ada saksi-saksiku. Mereka yang masih setia mengikut aku sungguh-sungguh tulus hati. Mereka setia mengikuti aku, walaupun dapat hinaan, dapat cacian, makian, ancaman pembunuhan sampai pembunuhan. Mereka setia mengikut aku. Dikala dunia malu mengakui aku, mereka tetap setia mengikut aku. Pelaku-pelaku firman yang hidup. Apakah mempelai sudah mengampuni orang yang memfitnah? Memfitnah mempelai? Menghina mempelai? Mengancam mempelai? Bahkan dalam tindakan membunuh mempelai. 3 kali pembunuhan gagal secara fisik. Tabrakan motor yang direncanakan gagal. Tabrakan mobil yang direncanakan gagal. Dan ingin diracuni
melalui makanan gagal. Setan senantiasa memakai manusia yang angkuh hati, baik rohani maupun jasmani. Pembunuhan secara online yang digagalkan oleh malaikat Tuhan. Pengancaman melalui WhatsApp beberapa kali. Pengancaman melalui via telepon beberapa kali masuk dan digagalkan. Pembunuhan di dunia fisik digagalkan. Semua sudah terjadi. Inilah pembukaan kitab kehidupan mempelai kami. Firman yang jadi hakim dan saksi sebagai contoh background bagi dunia manusia, manakala firman itu berkuasa, ya dan amin, kekal sampai selama-lamanya. Kami tidak mendapati kesalahan apapun di dalam diri mempelai ini. Hidup sebagai manusia terekselen dengan menjaga kekudusan hidup, kebenaran hidup. Dibunuh umur 15 tahun, mati diperkosa 1 kali, dibunuh di tangan dukun, mati sebanyak 25 kali, mati di alam roh peperangan sebanyak 250 kali, tersolimi hidup sebagai manusia dari sejak remaja sampai sekarang. Menjadi saksi Tuhan dari remaja sampai sekarang. Pekerjaan tetap sebagai penginjil di jalanan, di waktu hujan, panas, terik matahari. Penginjilan di mana saja, dan tidak ada seorang pun yang tahu dari pihak manapun. Mata kami melihat jebakan dunia sebanyak 500 kali, lolos sebanyak 475 kali, terjebak tanpa disengaja 5 kali, tanpa sepengetahuan dan tanpa ditahu. Semua terbuka di hadapan mata kami. Mempelai suka memberi, suka membantu orang, mengasihani sesama manusia seperti dirinya sendiri, bahkan melebihi dari dirinya sendiri. Suka memberi kepada orang-orang di jalanan, fakir miskin, gelandangan, orang-orang susah, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang tidak makan, orang-orang yang di PHK, hamba Tuhan, penginjil, gereja-gereja Tuhan, suka memberi. Tidak terikat dengan mamon, tidak terikat dengan nyawa, tidak terikat dengan harta benda apapun juga, terlepas dari ikatan dunia ini. Karena mempelai sudah mati beberapa kali. Itulah background singkat kehidupan mempelai kami ini, yang kami buka dan kami mengadili dia secara 10 hukum Tuhan. Tidak ada kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh mempelai. Firman Tuhan sebagai hakim yang adil. Semua fitnaan, semua jebakan oleh manusia telah kami catat. Siapa namanya, kotanya di mana, dan kalian akan kami hakimi. Bagaimana kalian menghakimi mempelai? Kami ini memfitnah dia,
bahkan menghina, sehingga dia difitnah sedemikian rupa di tengah-tengah dunia ini. Fitnaan kalian akan kami takar sesuai dengan firman Tuhan yang berlaku pada saat ini. Tidak ada yang terluput di depan mata kami. Firman ini yang menjadi hakim yang adil, yang akan menghakimi manusia semuanya, baik yang hidup maupun yang mati. Firman ini yang akan menghakimi. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, mencintai kita sekalian, dimanapun kita berada saat ini. Peganglah firman ini sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus, dialah hakim yang adil di akhir zaman. Itulah background pada saat ini yang dibuka melalui dimensi roh dan kebenaran, firman yang hidup, yang berkuasa, ya dan amin, sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ini bisa membawa Anda ke surga, hidup kekal abadi, dan firman ini juga yang menjadi hakim bisa membawa Anda ke neraka. Biarlah firman ini yang menjadi hakim antara aku dan kalian yang suka fitnah, yang suka hina, yang suka mengancam-mengancam. Biarlah firman ini yang menjadi hakim antara saya sebagai mempelainya dan kalian semuanya. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan di depan anak domba ilahi, firman yang hidup. Masing-masing diri mempertanggungjawabkan baik karakter, baik kata-kata, dan semua hal harus dipertanggungjawabkan. Kata-kata, tindak tanduk, karakter, perbuatan baik atau jahat, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Bapakku yang di surga. Tidak ada yang luput dari mata kami. Tidak ada. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Masing-masing orang untuk datang mempertanggungjawabkan di hadapan mata kami. Ya, jikalau firman itu telah hidup di dalam diriku dan firman itu telah hidup di dalam hatiku, bukankah firman itu bernyala-nyala, bersinar-sinar karena firman itu telah hidup dan telah termaterai. Itulah surat cinta dari Bapa Yahweh, Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Makanya firman itu harus termaterai di hati kita. Harus jadi pelaku firman agar supaya firman itu menyatu dengan tubuh, roh dan jiwa kita. Sehingga kita memiliki pedang bermata dua, memiliki persenjataan ilahi yang sungguh mumpuni. Ya, di alam roh. Jadi kita berperang dengan senjata perlengkapan ilahi yang lengkap. Mempelai menyembah Tuhan. Perhatikan ini di dunia dalam gelap. Begini. Haleluya. 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 Karena mempelai ini kan di alam roh itu kan pakai gaun pengantin terus suka menari toh. Jadi mempelai itu kalau di alam roh itu mempelai tarian seperti ini, ada di atas kepala begini. Haleluya, 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 haleluya. Mempelai itu, makanya dari dulu orang itu bilang kok aneh mempelai itu pakai baju pengantin. Ya iya, dulu itu kan acara pengantinnya itu kan pernikahan anak domba itu di awan-awan kan 7 hari 7 malam. Ya kalian kan tidak diundang, makanya tidak tahu. Nah yang ada di kitab Wahyu itu kan sudah terjadi semua. Pernikahan perkawinan anak domba ilahi itu kan terjadi 1 tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus itu turun dari surga dan menyambut tangannya mempelai di dunia ini. Nah seperti itu yang terjadi, tapi manusia ini kan buta tuli telanjang, tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu apa-apa.
tapi mereka itu sok tahu. Nah, seperti itu, mempelai pakai baju pengantin, ya, mempelai berdandan seperti pengantin wanita, itu Bapak Ibu telah terjadi pernikahan anak domba ilahi di awan-awan 7 tahun, 7 hari 7 malam. Nah, efeknya di dunia nyata Bapak Ibu ya, kelaparan deh 7 tahun. Masa kekeringan 7 tahun gitu. Di awan-awan itu pestanya 7 hari 7 malam. Nah, seperti itu adanya ya. Mempelai kasih tahu karena kalian ini tidak masuk dimensi roh dan kebenaran. Buta, tuli, dan telanjang, tapi sosokan deh. Gitu. Nah, jadi seperti itu adanya ya. Haleluya, 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 haleluya. Ini mempelai kalau menyembah Tuhan Bapak Ibu di dalam dimensi roh dan kebenaran seperti ini. Kan mempelai so katakan tuh kalau mempelai menyembah Tuhan itu di alam roh itu Bapak Ibu ada pelangi bersinar-sinar, mempelai baju berubah-ubah jadi warna-warni. Ya, kalau mempelai menyembah Tuhan di dalam roh, dimensi, dan kebenaran. Nah, seperti itu karena apa? Firman itu telah menyatu dengan mempelai. Surat cinta Tuhan itu mempelai tulis dengan air mata, dimasukin dalam hati, ya, dimasukin dalam hati, di dalam loh hati yang paling dalam. Nah, sehingga Bapak Ibu itu firman itu berbicara. Jadi bukan lagi mempelai yang berbicara, tetapi firman itu yang berbicara. Nah, makanya orang banyak itu dunia itu katakan mempelai ini aneh-aneh. Nah, alias sinting gila miring. Padahal bukan, yang berbicara itu adalah 01. Firman yang hidup itu roh Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Nah, kalau diri mempelai ya orangnya kocak, suka humor, suka nyanyi-nyanyi, menyembah Tuhan gitu. Tapi kalau ada pesan-pesan dari 01 urgen, ya kami itu memakai tubuh mempelai kami ini. Karena pesan kami itu hanya kami percayakan kepada mempelai kami ini dari dunia 01. Dunia ilahi. Seperti itu ya sayang, dunia 66. 6. Ya, yang buta tuli telanjang, sungguh kami sayangkan kalian ya. Makanya bertobat saja supaya ada baju jubah putih yang kalian pakai. Tetapi kode di tangan kalian itu sebelah kanan kalian sudah memegang daun palem. Artinya kalian sudah mengikat diri kalian dengan jaringan 5G daun palem sayang. Kalian itu penikmat dunia, ya suka kerja sama dengan dunia, makanya kabur. Alam roh kalian itu buta tuli telanjang, tidak mengerti apa-apa, tapi sok-sokan deh. Ya, tidak mengerti apa-apa tapi sok-sokan, ya. Orang bilang action, banyak mulu, banyak cerita, tapi nggak tahu apa-apa. Jadi sangat disayangkan seperti itu ya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mempelai itu suka menyembah Tuhan. Kata-kata itu Bapak Ibu selalu mempelai ucapkan. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Hosana, hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi. Mempelai senantiasa Bapak Ibu menyembah di dalam roh dan kebenaran seperti itu ya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi.
bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Seperti itu ya mempelai. Mau kasih menyala dulu ini lampu. Sudah Bapak Ibu ya melihat pendemonstrasian alam roh dunia ilahi, agar supaya dunia 66 tahu bahwa kami itu ada, kami itu ya dan amin ada. Seperti itu ya Bapak Ibu.